Baik adik-adik, kembali lagi kita akan membahas sebuah contoh soal. Kali ini berkaitan dengan konsep efisiensi dari transformator. Ya, ini masih berkaitan dengan bab induksi elektromagnetik fisika SMA kelas 12. Langsung ya, perbandingan jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder dari sebuah transformator adalah 1:4. Berarti diketahui NP per NS sama dengan 1/4. Tegangan dan kuat arus masukan masing-masing 10 volt dan 2 ampere. Ini maksudnya di sini adalah tegangan dan kuat arus pada kumparan primer ya. Berarti VP diketahui, IP-nya juga diketahui. VP-nya 10 volt, IP-nya 2 ampere. Betul ya? Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada transformator tersebut adalah 4 watt, dan tegangan keluarannya 40 volt. Kalau masukan itu primer, kalau keluaran itu berarti sekunder ya. Berarti di sini yang diketahui adalah V sekunder sama dengan 40 volt. Maka arus keluarannya sebesar yang ditanyakan adalah IS. Nah, di soal diketahui ada daya yang berubah menjadi kalor. Nah, logikanya kalau kita punya sebuah transformator ya, simbolnya transformator itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah kumparan primer. Nanti di sini ada yang namanya tegangan primer, PP ya. Lalu ada arus primer, IP. Kemudian yang ini adalah kumparan sekunder. Nanti ada IS, lalu ada VS. Kalau V kita kalikan dengan I itu ketemunya daya. Berarti kalau PP kali IP itu nanti ada yang namanya daya primer ya, PP. Demikian juga pada kumparan sekunder, kalau VS kali IS berarti ada yang namanya daya sekunder. Nah, logikanya sebuah transformator dikatakan ideal ya, idealnya P primer itu nanti akan berubah seluruhnya menjadi P sekunder. Ya, dengan kata lain, daya listrik pada kumparan primer itu akan diteruskan seluruhnya menjadi daya listrik pada kumparan sekunder. Itu idealnya. Akan tetapi di soal dikatakan ada daya yang berubah menjadi kalor. Berarti di sini bisa kita simpulkan tidak semua daya pada kumparan primer itu berubah menjadi daya pada kumparan sekunder. Betul ya? Sehingga di sini PP sebagian ada yang dibuang ya. Saya tuliskan di sini berarti PB begitu ya, P buang ditambah dengan P sekunder. Jelas ya? Jadi nanti tugas kita adalah menghitung berapakah IS. Nah, IS itu sebenarnya sembunyi di PS. Nah, kalau kita bisa menghitung berapakah PS, berapakah daya pada kumparan sekunder, tentunya kita bisa menghitung berapakah arus pada kumparan sekunder. Jelas ya? Oke, P primer itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan tegangan kali arus ya. Berarti P primer atau kita hitung dulu ya. Jadi P primer itu sama dengan VP kali IP ya. VP-nya 10, IP-nya 2. Berarti P primer sama dengan 20 watt. Nah, berarti PP itu 20. P yang dibuang menjadi kalor ya, menjadi panas itu sama dengan 4 ya. Ini 4 watt. Nah, berarti P sekunder kita dapatkan sama dengan 20 dikurangi 4 itu 16 watt. Oke ya. Jadi daya yang masuk 20 watt, daya yang keluar 16 watt. Oke. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapakah arus sekunder. Dari daya sekunder kita tahu, jadi PS itu sama dengan VS kali IS ya. PS-nya berapa? PS-nya 16. VS-nya berapa? VS-nya 40. Ya, betul ya. Tegangan keluarannya 40 volt, berarti 16 sama dengan 40 kali IS. Berarti IS sama dengan 16 dibagi 40. 16/4 itu 4, berarti 4/10 sama dengan 0,4 ampere. Jadi arus keluaran atau arus pada kumparan sekunder sama dengan 0,4 ampere. Jawabannya yang B. Baik, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Lalu jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik like dan share. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai.